Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga hadirkan beberapa informasi menarik lain. Di antaranya sejumlah stasiun dan bandara mulai diramaikan pemudik jelang libur Natal dan Tahun Baru. Bersama saya Fazilah Khairunisa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Diduga akibat korsleting listrik, rumah tahanan negara kelas 1 Pondok Bambu, Jakarta Timur, Selasa malam terbakar. Kebakaran terjadi di dapur rutan. Empat unit mobil kebakaran dengan 20 personil pemadam kebakaran dari Sudin Damkar Sektor Durensawit, Jakarta Timur dikerahkan untuk memadamkan api. Lokasi kebakaran yang berada jauh dari ruang tahanan tidak mempengaruhi para tahanan di dalam rutan Pondok Bambu. Kebakaran sendiri diduga terjadi akibat korsleting listrik pada bagian dapur hingga menyambar sejumlah peralatan di dapur. Api berhasil dipadamkan dengan menggunakan alat pemadam api ringan. Sejumlah pekerja di kantor jasa ekspedisi di Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur diserang dan dianiaya. Akibatnya 4 pekerja terluka di kepala. Aksi penyerangan dan penganiayaan di kantor jasa ekspedisi sempat terekam kamera CCTV. Sejumlah pekerja yang tengah membungkus barang kiriman dianiaya sekelompok orang yang belum diketahui identitasnya. Menurut keterangan korban, tiba-tiba saja sekelompok orang ini masuk ke dalam kantor serta melakukan penyerangan dan pengerusakan. Akibatnya 4 orang pekerja mengalami luka di bagian kepala. Petugas kepolisian Resort Jakarta Timur langsung mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam penyerangan dan penganiayaan ini. Lagi packing atau bagaimana, Bang? Lagi packing. Tiba-tiba bagaimana, Bang? Langsung diserang. Diserang berapa orang, Bang? Sekitar 10 lebihan lah. 10 orang. Oh, itu permasalahannya kenapa, Bang, awalnya, Bang? Nggak paham saya ya. Nggak paham? Oh, tahu-tahu Abang lagi packing, diserang begitu? Oh, dari mana, Bang, yang nyerang, Bang? Dari perusahaan berapa? Belum diketahui motif penyerangan ini dan kasus ini kini ditangani Kepolisian Resort Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Bocah 9 tahun yang hanyut di Kali Ciliwung ditemukan meninggal dunia. Diduga korban terpeleset saat mandi hujan dan terbawa arus hingga 14 km. Tim gabungan berhasil menemukan jenazah Ilham Agustin, bocah 9 tahun yang hanyut di aliran anak Kali Ciliwung, Jakarta Timur. Jenazah korban ditemukan di aliran Kali Karet, Jakarta Pusat siang tadi. Jenazah korban hanyut sejauh 14 km dari titik awal. Petugas langsung mengevakuasi jenazah korban dan dibawa ke rumah duka di Kelurahan Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur. Setibanya di rumah duka, jenazah disambut tangis histeris keluarga. Oleh keluarga korban dimakamkan di TPU Kampung Kramat, tak jauh dari kediaman rumah orang tua korban. Bagaimanapun juga kita selalu mohon sama Maha Kuasa. Anak kejadian itu kan tahu ya. Ya alhamdulillah sekarang sudah keterima. Kita ikhlas, ibunya juga ikhlas. Alhamdulillah. Jadi anaknya juga cepat ditemukan gitu. Sebelumnya Senin kemarin korban terbawa arus sungai Kali Ciliwung saat bermain dengan rekan-rekannya di tengah hujan deras. Diduga korban terpleset saat berdiri di atas jembatan kali. Pencarian dilakukan petugas menggunakan perahu karet dengan menyusuri anak Kali Ciliwung. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara bocah berusia 4 tahun hilang terbawa arus Kali Pesanggerahan. Bocah malang tersebut hilang saat mandi hujan bersama teman-temannya di Jalan Perdatam, terusan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Petugas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana menyisir gorong-gorong untuk mencari Baim, bocah berusia 4 tahun yang dilaporkan hilang.
Selama 4 jam, petugas damkar dan BPBD melakukan berbagai upaya pencarian dengan menyisir sejauh 1 km. Pencarian dimulai dari titik ditemukannya sendal korban hingga ke aliran Kali Pesanggerahan. Korban hilang saat bermain hujan-hujanan bersama teman-temannya yang diduga hanyut terseret arus Kali Pesanggerahan. Kenapa diduga itu masuk gorong-gorong? Karena sendalnya ditemukan di dalam gorong-gorong itu. Nah, sekarang kita sudah melakukan penyisiran dari tim rescue damkar. Kita melakukan penyisiran di gorong-gorong yang menuju Kali Pesanggerahan ya. Menuju Kali Pesanggerahan ternyata itu juga sudah steril ya. Diduga kalau memang korban itu masuk gorong-gorong, kemungkinan langsung menuju ke Kali Pesanggerahan. Pencarian korban tidak membuahkan hasil. Pencarian dihentikan sementara dan akan dilanjutkan pada Rabu pagi. Dari Jakarta, Hemi Sajangbati, iNews melaporkan. Gara-gara uang Rp100.000, seorang suami tega membakar istrinya. Pelaku yang kabur usai kejadian kini dalam pengejaran polisi. Seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan, luka bakar di sekujur tubuhnya setelah dibakar oleh suaminya. Korban luka bakar hampir 70%, mulai dari lengan kiri hingga bagian kaki. Peristiwa berawal saat korban meminta uang Rp100.000 kepada suami untuk ziarah ke makam mertuanya. Selepas salat, pelaku pulang dan meminta uang dikembalikan. Pelaku menuduh korban memberikan uang tersebut ke pria lain. Tersangka ini apa tuh? Di dalam ya? Nyiram bensin, gelari darat laut dia nih. Oh. Langsung berenang. Oh, langsung berenang selain. Korban di dalam tulang. Di dalam langsung mati. Pelaku kemudian menyiramkan bensin ke tubuh korban. Pasca kejadian, pelaku langsung melarikan diri dan kini dalam pengejaran polisi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Dari informasi kecelakaan, pemirsa, bus yang membawa penumpang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Ahmad Yani, kilometer 31, Desa Melawen, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. 2 orang tewas akibat terjepit badan truk, 9 lainnya terluka. Bus Logos dengan nomor polisi KH7130BI ini mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Ahmad Yani, kilometer 31, Desa Melawen, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kota Waringin Barat. Bus berisikan penumpang ini hilang kendali dan terbalik hingga masuk ke bahu jalan. Akibatnya 2 penumpang tewas di lokasi kejadian, sedangkan 9 penumpang lainnya mengalami luka ringan. Korban meninggal dunia atas nama Oktariza 35 tahun dan Ervansyah 44 tahun. Keduanya berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bus PO Logos yang berjalan dari Palangkaraya menuju Panglandun, pada satu nyampe TKP, hilang kendali hingga keluar bahu jalan, akhirnya mengalami laka tunggal. Dengan akibat kejadian tersebut, 2 korban meninggal dunia dan 9 penumpang mengalami luka ringan. Dari hasil pemeriksaan, sopir bus mengaku kelelahan dan mengantuk saat membawa kendaraan hingga hilang kendali. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kasus kecelakaan ini ditangani Gakum Satlantas Polres Kobar. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan Pamungkas, iNews melaporkan. Sejumlah warga dan kontraktor permukiman terlibat baku hantam di lokasi proyek. Warga kesal karena kontraktor tidak juga memperbaiki saluran air yang menyebabkan permukiman warga selalu banjir saat hujan turun. Baku hantam terjadi antara warga dan kontraktor yang dipicu karena permukiman warga di Kampung Cicerewet, Desa Jayanti, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terendam banjir. Sebelumnya, pihak kontraktor telah berjanji akan memperbaiki saluran air, namun hingga debit air meninggi,
pihak kontraktor tidak juga memperbaiki saluran air. Salah seorang warga bahkan jatuh pingsan saking geramnya protes. Pasalnya sebelum ada proyek pembangunan rumah, wilayah mereka tidak pernah banjir. Dulu belum ada proyek di sini, nggak ada banjir saya. Terus terang, nggak ada banjir. Kalau ada banjir saya ngapain saya bikin rumah pinggir kali? Kalau ada banjir. Pak, ini udah berapa lama Pak terjadi Pak? Ini udah semenjak berdiri proyek ini aja ini. Pak, kedalaman rumah Bapak yang terendam berapa lah? Hampir 2 meter, kurang dikit. Selain karena intensitas hujan yang tinggi, saluran air yang tidak berfungsi akibat pembangunan perumahan menyebabkan kampung Cicerewet, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dilanda banjir. Warga mengeluhkan rumah berserta isinya yang rusak akibat diterjang banjir. Warga juga meminta pihak pengembang permukiman untuk lebih memperhatikan lokasi perumahan dibanding proyek. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Sidang lanjutan kasus perkosaan belasan santri dengan terdakwa HW kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sidang lanjutan menghadirkan 3 saksi yang menjadi korban pelaku. Sidang lanjutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih mengagendakan pemeriksaan saksi dari polisi dan saksi ahli. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Bandung pagi tadi. Terdakwa HW menjalani sidang secara virtual di Rutan Kebonwaru, Bandung. Menurut pihak PN Bandung, dalam dakwaannya jaksa menyebutkan terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap 14 santri yang masih di bawah umur. Saksi anak, kalau masalah hari ini terakhir mau dihabiskan saksi anak. Berapa orang Pak? 3 atau berapa ya? 3 ya? 3 ya. Kalau untuk sidang selanjutnya itu pemeriksaan apa Pak? Saksi yang dewasa. Oh, yang dewasa. Mungkin sidangnya nggak di ruang sini. Meliputi siapa Pak? Kalau yang saksi yang dewasa? Meliputi siapa? Mungkin istrinya, mungkin orang tua dari anak, apa betul lah saya. Kasus perkosaan santriwati oleh pimpinan pesantren berinisial HW mendapat perhatian dari Ibu Negara, Iriana Joko Widodo. Dengan pendampingan psikolog, Ibu Negara bertemu dengan 12 korban pemerkosaan pelaku HW di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Kabupaten Bandung Barat. Makanya untuk hukum harus ditindak tegas dan keras. Dan juga pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai kelakuannya. Saya sebagai perempuan sangat sakit sekali. Sakit sekali saya. Nanti semoga tidak ada korban-korban yang lain. Pemerkosaan oleh seorang pimpinan sekaligus guru pesantren di Bandung, Jawa Barat mengejutkan publik. Jumlah korban mencapai belasan orang, 11 diantaranya masih terikat pertalian saudara dan tetangga. Tidak hanya memperkosa santriwatinya, oknum guru ini juga memanfaatkan korban dan anak dari hasil hubungan mereka untuk kepentingan ekonomi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, konsumen BBM di SPBU ini harus ekstra hati-hati karena di Tangerang Selatan, Banten, seorang operator pom bensin kedapatan mengurangi takaran dan pihak pengelola SPBU yang terletak di kawasan Bintaro langsung memecat karyawannya. Orang isi 100.000 harusnya lebih 13 liter tapi kamu malah nyatut 9 liter loh. Saya viralin kamu ya. Video seorang pengendara mobil yang memarahi operator SPBU ini viral di sejumlah media sosial. Sambil merekam, wanita ini marah karena biaya pengisian bahan bakar tidak sesuai dengan jumlah liter bensin yang diberikan operator. Mana coba lihat? Nggak ada. Mana atasan kamu? Udah berapa mobil kamu kayak gituin? Enggak Bu, baru ini. Enggak ada. Kamu udah berapa mobil kamu kayak giniin? Baru sekali. Baru sekali. Saya catat kamu lihat ya. Usai video tersebut viral, pihak pengelola SPBU yang terletak di kawasan Bintaro langsung memecat karyawannya. Setelah kan videonya viral, kita baru tahu kejadian ini. Jadi kita panggil operator yang bersangkutan, terus kita keluarin dengan permohonan maaf sebelumnya.
Pihak pengelola SPBU meminta kepada pelanggan untuk meminta struk setiap pembelian untuk menghindari praktik kecurangan yang dilakukan operator pengisian bahan bakar. Pemirsa, kasus mafia tanah keluarga artis Nirina Zubir memasuki babak baru. Polisi akan menyita aset bisnis pelaku mafia tanah yang merupakan kepercayaan keluarga Nirina. Sekali hati saya untuk hari ini ketemu sama dia dan tidak ada sedikit pun dia sampai detik ini niatan untuk memohon maaf. Proses hukum kasus mafia tanah yang merugikan keluarga Nirina Zubir terus didalami polisi. Dari informasi penyelidikan Subdit Harda di Treskrimum Polda Metro Jaya, polisi akan melakukan penyitaan aset bisnis milik para tersangka mafia tanah. Akan adanya penyitaan aset dan juga penyitaan dari bisnis para tersangka gitu kan. Jadi ya merupakan ini ya update yang menyenangkan aja buat kami pihak korban gitu loh kalau dari keluarga. Ini terkait dengan pasal TPPU ya? TPPU ya. Selain penyitaan aset milik para tersangka mafia tanah, polisi juga terus menyelidiki aliran dana tersangka yang mengalir ke beberapa pihak. Polda Metro Jaya telah menahan para tersangka yang terlibat dalam penggelapan tanah yang merugikan keluarga Nirina Zubir senilai 17 miliar rupiah. Sebelumnya, polisi berhasil mengungkap modus operandi pelaku mafia tanah yang merugikan keluarga Nirina Zubir dengan memalsukan tanda tangan. Para pelaku tak lain merupakan seorang asisten rumah tangga, orang tua Nirina, dan suami dari pelaku. Kasus ini terungkap setelah tersangka mengubah 5 nama wajib pajak dalam 6 surat tanah milik orang tua Nirina. Petugas gabungan membuat jalur lahar baru di Sungai Leprak, Lumajang, Jawa Timur. Ini sebagai akan kembali dengan informasi selengkapnya.